pembagian kekuasaan agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Dan negara Indonesia menerapkan mekanisme pembagian kekuasaan yang mengadopsi dari apa yang dikemukakan oleh Montesquieu, yakni membagi kekuasaan negara menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, di mana ketiga kekuasaan tersebut tidak dipisahkan dan dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama antara kekuasaan yang satu dengan lainnya. Tidak seperti di Amerika Serikat yang menerapkan pemisahan kekuasaan murni dengan memisahkan kekuasaan negaranya dan berjalan sendiri-sendiri. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Namun, pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah amandemen. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang mulanya atau umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan menjadi 6 kekuasaan negara. Dapat dilihat pada bagian berikut ya. Ada tambahan kekuasaan negara yang tadinya ada 3, eksekutif, yudikatif, dan legislatif, ditambah lagi oleh kekuasaan konstitutif, moneter, dan eksaminatif. Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan eksaminatif yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Sedangkan kekuasaan moneter yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang meliputi pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom, provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Kalian tahu nggak sih siapa yang membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan? Pastinya kalian sudah tahu dong siapa yang membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan di negara Republik Indonesia ini. Kalian masih ingat kan sistem pemerintahan